Ketika saya memiliki hutang 1,1 miliar ini, ada ketakutan. Bahwasanya ketakutannya adalah, ya itu tadi, bagi seorang muslim, ya, kewajiban untuk segera melunasi hutang itu banget, gitu ya. Terkait dengan kita tidak pernah tahu ya, kapan kita akan berpulang. Kalau saya bukan kebetulan ya, punya utang 5 miliar. Jujur, saya juga berada di titik yang kalau dibilang, ya Allah gitu kan, berpikir gitu. Ini aku selama ini kerja pertama, mohon maaf buat bayarin si abang ya gitu kan. Terus yang kedua setelah tahu bahwa hukumnya itu riba, maksudnya gini, kita bukannya sebagai muslim bukannya nggak tahu ya, karena denger tiap hari riba seperti apa. Tapi mungkin karena kita belum dapat hidayah, saya belum dapat hidayah, jadi kayaknya otak tuh buntu gitu kan. Hutang yang belum terselesaikan itu akan membuat ruh daripada seseorang itu nanti akan jadi terkatung ya. Jadi tergantung. Jadi tidak bisa sampai kita lancarlah urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berdua sebagai peserta ya, sama Bu Dian. Kebetulan kami mengikuti acara PBTR yang berjalan kurang lebih 4 hari. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana. Perkenalkan, saya Vita, peserta dari Surabaya. Kebetulan bisnis saya saat ini itu terkait dengan pendidikan non formal dan formal dan pemberangkatan untuk jamaah umroh group. Nah, sebelum ikut acara PBTR gitu ya, yang saya miliki permasalahan adalah terkait dengan hutang usaha. Dimana, yang namanya hutang ya, para sahabat, sebisa mungkin gitu ya, kita harus segera lunasi. Tetapi tentunya harus sesuai dengan keyakinan kita. Kebetulan kita muslim, sehingga kita harus bisa lepas dari riba ya. Dan luar biasanya bahwasannya yang saya awalnya di sini datang bermuram durja gitu ya. Saya kayak pening aja gimana nih cara menyelesaikan masalah hutang ini atas izin Allah teman-teman ya. Setelah PBTR 4 hari, wah bener, kupas tuntas dan alhasil langsung kita bisa dapat solusi. Insya Allah dalam waktu beberapa bulan ke depan, mohon doanya juga dari tim ya, dan juga tentunya dari sahabat-sahabat semua yang muslim dan muslimah di luar sana. Insya Allah kita segera untuk bisa lepas dari riba dengan luar biasa secara syar'i sesuai dengan hukum syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dian Ainuritasari dari Cikampek, Karawang. Kebetulan bisnis saya adalah vendor AC. Alhamdulillah selama mengikuti PBTR ini selama 4 hari luar biasa banget buat saya. Jujur baru pertama kali ini saya yang ngerasain, oh ini workshop yang kalau dibilang aku nggak nemu dimanapun gitu. Saya tuh sering ikut workshop apapun gitu, dari mulai saya ikutin, karena justru di momen terakhir ini saya pengen belajar banyak. Tapi ikut di PBTR ini saya sampai macam-macam ya perasaan. Udah terharu biru gitu, kita bahagia gitu, kita senang, yang tadinya pusing di rumah mikirin utang gitu ya. Terus udah gitu dengan keluarga baru di sini, dan yang paling penting tuh ilmu yang menurut saya belum pernah dapat dimanapun. Dan saya dengan pelajaran ini tuh agak shock ya. Shock tuh bukan shock gimana ya, selama ini berarti yang saya lakukan sebagai muslim dengan fikih muamalahnya salah semua gitu. Makanya kemarin ketika dapat pelajaran fikih muamalah tuh saya tuh nangis sampai udah nggak tahan, harus kayak gimana, ya Allah dosa saya tuh banyak banget gitu ya. Kalau seandainya saya nggak dapat hidayah dari Allah gitu kan, diketemukan dengan MSc ya, dengan kelas PBTR gitu kan, ya mungkin nggak tahulah, saya mungkin amit-amit nauzubillah min dzalik ya, sampai mati ya. Mungkin saya dalam keadaan masih berhutang dan dalam keadaan ya maksudnya nauzubillah min dzalik gitu ya gitu. Jadi intinya Bu Dian, kita berdua intinya setelah ikut acara PBTR ini kita jadi lebih tercerahkan. Betul. Dan insya Allah sepulang dari acara ini kita sudah ada solusi yang terbaik ya, dan insya Allah mudahkan karena niat yang baik untuk melunasi hutang dengan cara sesuai syariat, karena kita sesuai dengan keimanan kita bahwasanya lepas dari riba
Itu wajib teman-teman. Dan utang serta keberkahan supaya bisnis kita tetap tumbuh, rezeki pasti mengalir, dan lunas dengan cara Allah itu yang paling penting. Keren banget PBTR ya. Kebetulan Vita memiliki saat ini outstanding hutang kurang lebih 1,1 M ya. 1,1 M gitu ya. Dan buat saya mungkin jumlah ini terasa sangat besar. Meskipun teman-teman di sini jumlahnya lebih besar lagi, berpuluh-puluh kali lipat daripada saya. Tetapi dengan keimanan, ya, kita takut kepada Allah dan kita berupaya untuk bisa cepat lunas hutang, dan paling penting adalah lepas dari riba. Itu yang membuat saya jadi agak berat, Kak. Sehingga PBTR ini adalah jawaban dari doa-doa saya setiap hari selama setahun terakhir. Ujungnya Vita bisa dipertemukan dengan Syariah World, PBTR, keluarganya MMC yang luar biasa, langsung cespleng gitu ya, solusinya Masya Allah, betul, gitu. Kalau saya bukan kebetulan ya, punya utang 5 miliar. Jujur, saya juga berada di titik yang kalau dibilang, ya Allah gitu kan, berpikir gitu, ini aku selama ini kerja pertama, mohon maaf buat bayarin si abang ya gitu kan. Terus yang kedua, setelah tahu bahwa hukumnya itu riba, maksudnya gini, kita bukannya sebagai muslim bukannya nggak tahu ya, karena denger tiap hari riba seperti apa, tapi mungkin karena kita belum dapat hidayah, saya belum dapat hidayah, jadi kayaknya otak tuh buntu gitu kan. Tetapi ketika saya follow IG dan saya ketemu dengan tim yang dari sini, kita ngobrol banyak gitu kan, saya juga sharing, terus saya langsung memutuskan, ya Allah, tanggal 1 Muharram ini saya mau hijrah, saya mau tinggalin semua riba, saya mau jadi pengusaha yang tanpa riba. Makanya ketika dikasih saran harus begini, ayo udah kerjain gitu. Kenapa? Gak usah takut sama manusia, kita takut sama Allah gitu. Makanya di rumah yang kalau dibilang tiba-tiba plang datang langsung ngasih si abang datang langsung ngasih plang, ya udah saya bilang, ya walaupun sebagai manusia jujur ya agak deg-degan juga, tapi alhamdulillahnya karena kemarin udah dapat pencerahan dari MMC, trik harus begini kita langsung kerjain, dan alhamdulillah semua langsung saya kerjain apa yang diarahkan oleh Mas Budi. Makanya ketika kelas PBTR kita dapat tugas itu, saya udah semua gitu. Makanya saya langsung izin sama coach yang ngisi, mohon maaf, saya bilang saya udah ngerjain semuanya, mohon izin, saya gitu. Seperti itu sih. Ini utang 1 miliar Ibu Vita dan Budian, apa yang dirasakan dari utang ini? Pertama gini ya, jelaslah kita sebagai pengusaha pusing, udah tau lah pusing. Kita mikirin gimana caranya buat nutup ibaratnya utang kita. Padahal kalau dibilang mungkin kita sedang tidak baik-baik saja, karena memang beberapa tahun terakhir ini kita merasakan sebagai pengusaha omset turun gitu kan, terus pendapatan juga berkurang. Tapi kan kita karena merasa punya kewajiban yang harus dibayar gitu kan, kita nyari duit buat si abang gitu. Malah saya kadang ngerasa aku jolim terhadap keluarga aku sendiri, terhadap anak aku. Karena kenapa? Aku mikirin mereka, tapi aku kadang ke anak aku, sabar ya, mau beli ini nanti ya, kita tunggu bulan depan belum ada, bulan depannya lagi. Tapi saya dengan rela hati ngasih ke si abang sekian puluh juta, sekian ratus juta gitu. Makanya saya sebenarnya hal yang paling saya sesali, saya ngerasa jolim sama anak saya gitu kan. Kalau kebetulan alhamdulillah kita dari keluarga yang walaupun punya utang, karena memang suami saya alhamdulillah Allah memberikan suami yang soleh. Jadi ketika saya ada masalah pun suami selalu bilang, kamu ketika dalam masalah ini mau minta tolong sama siapa kalau bukan minta tolong sama Allah? Suami aku begitu. Jadi sok hayu, perbanyak ibadah sama Allah, kamu minta sama Allah. Kamu nggak usah ngapa-ngapain lagi, siapa yang mau nolongin kamu gitu. Suami saya selalu ngajarin saya. Makanya saya juga yang ngerasa ada di titik terendah dan terburuk di hidup saya karena gini. Saya maaf ya, ini mungkin pengalaman spiritual saya. Saya tuh ngerasa Allah tuh selalu ada buat saya. Saya merasa jadi makhluk yang paling bersyukur di dunia. Karena kenapa? Karena Allah selalu memberikan apapun ke kita, ke keluarga kita. Tapi ketika di momen saya ada dalam posisi riba, kadang saya mikir, ya Allah, Allah lagi marah ya sama aku. Kok sekarang aku berdoa biasanya
besok langsung dikabul. Sekarang aku harus nunggu 2 minggu, harus nunggu 3 minggu. Sebenarnya dari situ juga sebenarnya saya berpikir apa yang salah dari hidup saya gitu ya. Seperti itu asal muasalnya. Cuman kita tuh masih belum ada hidayah mungkin mengenai riba. Jadi saya pikir Allah lagi marah ya gitu kan. Harus kayak gimana ya Allah, saya tuh harus kayak gimana gitu. Saya nggak mau jadi makhluk yang ada dibenci sama Allah ataupun saya nggak disayang lagi sama Allah gitu. Makanya ketika alhamdulillah ibaratnya kenal dengan MMC ya, walaupun mungkin kita kenal belum lama ya, tapi saya udah yakin ya Allah aku pengen jadi hamba Allah lagi gitu, yang soleh gitu. Amin. Ibu kita gimana Ya. yang dirasakan? Kalau saya secara pribadi, waktu saya memiliki kondisi hutang di angka 1,1 miliar ini adalah kegelisahan. Ya. Ya, benar. Kegelisahan, kemudian yang kedua, fokus kita untuk menumbuhkan bisnis jadi tidak fokus. Karena Benar. tentunya Allah sudah bilang ya, bahasanya Allah itu akan memerangi riba. Karena mungkin di situ masih ada riba, maka saya diperangi Allah dengan cara usaha kita itu dibuat jadi agak kalang kabut. Nah, sehingga kita sendiri ada kegelisahan, kegundahan, takut juga dengan tanggal-tanggal yang udah due date timeline-nya ada. Yang kedua, Allah memberikan barier-barier, halangan-halangan, ya, gitu ya. Jadi nggak langsung usaha itu yang ada juga agak ya kesendat-sendat gitu Mas ya. Betul. Yang ketiga adalah ketika saya memiliki hutang 1,1 miliar ini, ada ketakutan. Bahwasanya ketakutannya adalah ya itu tadi. Bagi seorang muslim ya, kewajiban untuk segera melunasi hutang itu banget gitu ya. Terkait dengan kita tidak pernah tahu ya kapan kita akan berpulang. Tetapi yang saya tahu bahwa Allah itu Maha Pengasih dan lagi Maha Pengampun, penyayang. Barang siapa yang berazam sungguh-sungguh dengan tekad yang benar untuk melunasi hutangnya, maka Allah pun akan memudahkan jalan untuk bisa menemui solusi. Nah, maka jawaban daripada doa-doa saya setahun terakhir, Allah jawab bimbing saya untuk menjadi bagian dari PBTR di MMC yang ada di Syariah World. Nah, jadi sangat-sangat harus kita hindari lagi. Nanti kalau setelah PBTR ini kita langsung aplikasikan, maka kita harus berazam juga, janji ya sama Allah juga bahwasanya udah kita harus jangan sampai berhutang lagi, apalagi deketin riba. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang ada di luar sana di seluruh Indonesia jangan sampai terlibat hutang riba, di mana juga banyak sekali juga hutang-hutang dengan akad-akad batil. Nah, itu naudzubillah ya. Intinya adalah udah deh, jangan berhutang, apalagi deket-deket sama riba. Masih ada banyak jalan keberkahan teman-teman. Karena apa? Nanti tanda-tanda dari tidak berkahnya sebuah rezeki ya, itu keluarga jadi suka berantem gitu ya. Kadang anak kita juga jadi agak bandel, ibadahnya jadi Senin Kemis gitu ya, karena kadang suka suruh ibadah-ibadah tuh harus kita ingatkan. Tapi ketika sebuah keluarga itu diberkahi sama Allah, rezekinya oke, banyak sedikit itu relatif. Yang terpenting adalah berkah, betul ya Kak? Nah itu, jadi kita berharap itu lagi dengan rezeki yang berkah ya, bisnis bertumbuh, lepas riba, bonus hutangnya lunas. Betul. Ya, amin. Keren banget. Amin. Ya, gitu sih Kak. Ini kan udah belajar di PBTR ya. Ya. Ini apa PBTR itu, apa yang didapatkan? Oke, gini Kak. Jadi pada saat kita PBTR 4 hari, itu hari pertama itu kita benar-benar disadarkan ya, secara fundamental atau mendasar, bahwasannya kita harus ingat mati itu pasti. Tetapi hutang yang belum terselesaikan itu akan membuat ruh daripada seseorang itu nanti akan jadi terkatung ya, jadi tergantung. Jadi tidak bisa sampai kita lancar lah urusannya. Nah, yang kedua adalah
kita harus bisa lebih memahami diri sendiri untuk bisa apa? Menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, ya dalam hal menyelesaikan hutang ini. Ya, asal tahu caranya teman-teman. Dan di sini keren, dikasih tahu caranya ya. Saya tidak bisa ulas banyak. Teman-teman mesti ke sini harus ya. harus ikut kelas PBTR ya. Gitu. Yang pasti hari pertama yang kita peroleh adalah penguatan secara fundamental. Biar kita sadar dulu nih, hutang ini bahaya banget. Hutang ini bikin hidup gelisah, ya, pikiran kacau, ya. Hidup jadi agak berantakan gitu loh ya. Nah, hari kedua alhamdulillah kita diajari bagaimana ya kita terkait dengan jenis-jenis hutang dan lain sebagainya ya, yang terjadi sebuah pelanggaran-pelanggaran di sana atau apapun itulah ya, kita diajarkan jenis-jenis ya hutang-hutang yang membahayakan itu. Di hari ketiga kita bahas secara Islami, yaitu ya jadi tentang secara fikih gitu ya, ilmu hutang ini atau tindakan hutang ini itu bagaimana secara syariat. Nah, dan penguatan lagi kerennya di hari keempat kita diajari teman-teman bagaimana usaha atau bisnis yang kita miliki itu bertumbuh. Jadi kita benar-benar ya mulai dari hulu sampai hilir detail banget bagaimana bisa punya bisnis yang lama makin gede ataupun mau bikin bisnis baru. Patternnya ya, pattern manajemennya udah diajarin semua full version. Pokoknya lihat teman-teman itu ndak ngikut ya PBTR, aduh rugi banget. Karena apa? Sahabat-sahabat semua seluruh Indonesia yang memiliki problem yang sama dengan kita, harus ya wajib Insya Allah ini bagian dari petunjuk ya, hidayah dari Allah ya, untuk bisa segera merapat. Mesti daftar Kak ke PBTR gitu ya. Ya mungkin itu aja ya, kesimpulannya. Kalau saya sih sama sih mungkin ya, di sini hari pertama mungkin kita cemerut ya. Jujur kayak saya juga, aduh ini masih kepikiran, aduh ini begini, walaupun tenang, keluarga-keluarga di sini gitu kan. Tenang kok, nggak usah terlalu khawatir, bilang gitu. Hari pertama, oke, saya tercambuk, terpukul, dan kalau kayak orang dibejek-bejek gitu kita sebagai insan itu gitu, karena kita salah gitu kan. Maksudnya kemarin tuh saya sebenarnya udah beli buku itu, cuman hampir mirip sama kayak Coach Tri ya. Ada beberapa hari karena saya nggak mau menghadapi, kan dibilang kalau seandainya nggak tahu mungkin dosanya lebih sedikit, tuh gaya banget ya itu ini alibi gitu kan, belum dibaca. Tapi ketika ditelepon sama Mas Budi diinfokan seperti ini, sebenarnya kita juga ketemu dan ikut PBTR di sini kan, kita jadi tahu hukumnya. Ya Allah udah banyak istighfar aja kita hari pertama. Hari kedua juga ibaratnya agak tenang nih, karena di situ disuguhkan tentang siapa sih yang salah, salah sebenarnya siapa di sini ya kalau dibilang salah. Terus agak-agak dibaik-baikin nih kita. Udah bukan dibaik-baikin ya, maksudnya hati kita tuh jadi rada tenang gitu. Kemarin yang kita kalut segala macem, hari pertama mukanya merengut gitu kan. Hari kedua udah mulai alhamdulillah gitu, kita agak-agak sedikit tenang. Hari ketiga ada sesi sisipan itu ya, jadi kita juga rada, kita berani nih gitu kan, ya kita udah salah gitu kan, tapi kan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, di sini juga dikasih jalannya gitu. Jadi bukan cuman kita, kamu salah loh gitu, tapi kamu nggak dikasih jalan, nggak begitu. Justru di PBTR ini ketika kita salah, kita dikasih jalan bagaimana memperbaikinya dan dikasih solusinya gitu. Jadi nggak ditinggalin gitu kan. Kita di sini benar-benar dikasih materi yang kalau dibilang udah multifungsi ya, benar-benar gitu kan, bisa diaplikasikan di kehidupan di next hari Senin ya. Hari Senin yang kita dibilang semangat lagi kita dengan si Abang. Ya, yang pasti secara ringkasnya gini ya, biar kita ini ya. Jadi secara ringkasnya adalah semua ilmu PBTR bukan hanya teori teman-teman. Di sini proven ya. Yang kedua, semua tim di sini komit bahwasannya kita para peserta akan didampingi sampai kelar. Ya, betul. Atas izin Allah, semua itu nanti menjadi semakin kuat ketika kita pada saat menyelesaikan hutang dengan akselerasi tentunya, yaitu percepatan. Jadi pastikan teman-teman nggak rugi untuk ikut PBTR ya, pastikan itu, kita pastikan. Bahkan terkait kekeluargaannya itu menjadi poin ya, untuk sila ukhuwah gitu ya. Betul. Dan yang ketiga tentunya dengan silaturahim yang terjalin dengan baik,
karena pendampingan tadi yang tidak pernah lepas dari timnya MMC, maka itu juga menjadi salah satu jalan kita jadi berkah rezekinya, berkah umurnya, jadi berkah juga nih keluarga kita. Ya, pokoknya jauh-jauhin hutang, apalagi mengandung riba. Dan kalau emang udah tuh kena, udah buruan aja deh. Di sini jawabannya teman-teman. Cepet daftar, gitu. Cepet daftar itu biar aja. ibaratnya nggak kayak kita kemarin sebelum kesini, yang mumet, yang bingung, yang udah campur aduk ya kali perasaan kita. Nah setelah dari PBTR selesai ke sini, ayo kita hadapi bersama dengan maksudnya dalam arti kita hadapi berani gitu dengan berani masalah ini gitu seperti itu. Karena proven terbukti. Insya Allah sih itu ya Kak yang bisa kita sampaikan ya. Oke. Jadi kan datang sini udah tenang, lega. Ya. Nah, ketika ditelepon itu kan ikut PBTR harganya segini nih gitu. Ada nggak keberatan atau? Jadi gini teman-teman, kita ngikutin PBTR ini selama 4 hari, alhamdulillah ya. Untuk investasi bukan hanya, ya namanya kita ingin mendapatkan solusi, tentunya kita harus tahu ilmunya. Sebuah amal tanpa ilmu itu tidaklah menjadi sesuatu yang akan menemui solusi, ya, amalan tanpa ilmu. Nah, ilmu itu yang diajarkan di sini karena semua proven, terbukti, maka untuk semua biaya investasi yang kita keluarkan selama 4 hari, alhamdulillah, ya, nggak sebanding teman-teman, ketimbang dengan hutang kita yang masih miliaran ini, ya, dengan nanti pada saat momen lunasnya, Masya Allah, Tabarakallah, itu tidak ada apa-apanya teman-teman ya terkait dengan penyelesaian hutang kita. Betul ya? Gimana nih Kak Dian? Silakan. Kalau aku sih alhamdulillah enggak gitu, karena kenapa? Nggak ada yang jual juga ya. Dengan harga segitu juga menurut saya benar-benar nggak sebanding lah dengan ilmu yang kita dapat di sini gitu kan. Kalau bagi saya secara pribadi ya. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke. Teman-teman, di hari terakhir pembelajaran PBTR ya, bagaimana ini adalah terkait dengan kita bisa penyelesaian hutang dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam ya. Saya merasa sangat terbantu, merasa sangat bahagia, di mana sebelumnya saya datang ke sini mungkin bermuram durja. Sekarang kami sudah menjadi bagian keluarga MMC, udah tahu solusinya, dan alhamdulillahnya bisa lepas, bahagia, ceria, karena udah makin kerasa, udah makin deket yang namanya lunas hutang, lepas dari riba. Nah, yang kedua, saya mau ucapkan terima kasih ya kepada seluruh coach ya, para guru kita, gurunda kita juga, dan juga seluruh tim ya, marketing maupun tim yang ada di MMC, bagian dari Syariah World ya, alhamdulillahnya. Semoga Allah membalas semua kebaikan ilmu ya sebagai jariah yang udah diajarin ke kita dan proven, applicable, yang sudah bisa langsung dipraktekkan itu ya, udah kerasa banget gitu ya bahwasanya ini sesuatu yang berkah. Jadi pastikan teman-teman ikutin ya yang mungkin mempunyai permasalahan yang sama, karena dijamin untung, bisnisnya bertumbuh, cuan berkah atas izin Allah ya. Demikian testimoni dari saya, Vita Desyani dari Surabaya. Oke. Kalau saya udah nggak bisa berkata-kata, karena kenapa? Alhamdulillah, pokoknya ilmu di sini luar biasa. Saya berharap semua orang dapat menerima berita ini maupun hal-hal mengenai MMC dan PBTR tersampaikan kepada semua masyarakat Indonesia. Karena jujur, harapan saya juga semakin banyak masyarakat Indonesia yang tahu, dan mudah-mudahan bisa ikutin jejak kita semua ya. Amin. Ibaratnya bisa berhijrah. Amin. Mudah-mudahan dengan begitu ya Indonesia juga menjadi lebih berkah gitu ya, kalau seandainya kita semua bergerak sama-sama ninggalin riba gitu. Betul, kan. lebih makmur gitu. Nah itu sih testimoni dari saya. Pokoknya kalau saya intinya puas harus ya. ikut puas, alhamdulillah gitu. Saya mau ikut kelas lagi selanjutnya gitu, dan udah daftar gitu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.